materi hari ini yaitu desain produk dan jasa. Jadi, desain produk baru merupakan hal yang paling penting sekali bagi kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan. Keuntungan bersaing dan keuntungan usaha tergantung pada desain dan kualitas sebuah produk, baik berupa barang maupun berupa pelayanan jasa. Di samping itu juga tergantung pada harga yang sangat ditentukan oleh biaya proses produksi. Oleh karena itu, keterkaitan antara pengembangan produk dengan pilihan teknologi proses sangat penting artinya. Baik, selanjutnya pemilihan barang dan jasa. Jadi strategis produk mendukung keunggulan kompetitif. Misalnya, rumah sakit mendiferensiasikan produknya pada rumah sakit khusus hernia, rumah sakit khusus jantung, dan lain-lain dengan kualitas yang lebih. Yang kedua, Toyota, Honda mendesain produknya dengan fast response, yaitu cepat mengembangkan desain produk. Yang ketiga, produk Cina, strateginya low cost, bisa mendesain produk berbiaya rendah sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Materi selanjutnya yaitu daur hidup produk. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, ketiga tahap kedewasaan, dan terakhir tahap penurunan. Selanjutnya desain produk pada siklus kehidupan produk. Yang pertama perkenalan strategi, yaitu riset, pengembangan produk, proses modifikasi, dan pengembangan sekunder. Yang kedua, pertumbuhan strategi, yaitu menambah kapasitas untuk mengantisipasi. Yang ketiga, kedewasaan strategi, yaitu produksi inovatif, memperbaiki kontrol produk, dan menambah lini produk. Dan terakhir, penurunan strategi, yaitu memproduksi produk yang memiliki kontribusi pada keuntungan perusahaan, menghilangkan lini produk yang tidak menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu desain barang. Pengembangan dan desain barang yang baik kualitasnya merupakan kunci kesuksesan di dunia usaha. Segala sesuatu yang kurang berkaitan dengan strategi barang dapat menjadi masalah besar bagi perusahaan. Untuk memaksimumkan peluang sukses tersebut, perusahaan besar harus memfokuskan dirinya berspesialisasi hanya pada beberapa barang saja, kemudian mempertahankan tingkat kualitas barang setinggi mungkin. Ada beberapa faktor perlu diperhatikan di dalam mendesain suatu barang. Yang pertama, globalisasi selera konsumsi, kedua, segmentasi pasar, ketiga, kondisi lokal, dan terakhir, teknologi. Materi selanjutnya itu desain jasa. Jasa merupakan suatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi jasa tidak pernah ada, hanya hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Misalnya, bila kita potong rambut, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi pengaruh atau hasil dari jasa tampak dan akan berakhir beberapa waktu. Selanjutnya, produk jasa. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terkait dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Selanjutnya, strategi jasa. Nah, strategi jasa menentukan bisnis apa yang akan dilakukan, memberikan pengarahan untuk merancang produk, sistem pelayanan,